Sahabatku, Sobat NC, hari ini saya akan bahas tentang salah satu pertanyaan dari subscriber tentang perlu nggak sih penderita anxiety disorder ini untuk melakukan ruqyah. Ruqyah di sini mungkin kita batasi skopnya untuk teman-teman yang muslim ya, yang yang melakukan ruqyah atau pengobatan dengan cara dibacakan doa atau bacaan tertentu ya, atau mungkin juga buat teman-teman yang non muslim juga ada ruqyah juga ya, mungkin beda istilah ya. Intinya perlu nggak kita datang ke seorang ahli ruqyah atau seorang pemuka agama ya, pemuka agama untuk melakukan suatu pengobatan secara spiritual dengan cara ruqyah. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya kita bahas dulu ya, apa sih sebenarnya ruqyah itu sendiri. Ruqyah ini kan bisa dibilang sebagai satu metode yang memanfaatkan doa atau memanfaatkan satu bacaan yang khusus ya, yang dipercaya dapat membersihkan tubuh kita dari berbagai hal-hal yang negatif yang berasal dari mungkin gangguan makhluk halus ya, makhluk halus bisa jin maupun setan ya. Jadi di sini sebenarnya definisi itu juga tidak salah ya, itu benar seperti itu. Tapi kalau buat penderita anxiety disorder ini, apakah sebenarnya ada unsur gangguan jin? Sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Tapi teman-teman yang masih memiliki gangguan kecemasan yang tinggi, masih sering merasakan was-was atau merasakan cemas, biasanya itu juga sering mengalami kekosongan pikiran. Nah, kekosongan pikiran inilah yang menyebabkan makhluk-makhluk astral atau mungkin bangsa-bangsa jin dan setan itu untuk mudah untuk mengganggu kita lewat mungkin pada saat kita merasa cemas, was-was, kita bengong ya. Jadi mungkin ada yang nyolek atau ada yang masuk ya. Jadi bisa jadi benar ketika orang yang menderita anxiety disorder ini lebih rentan untuk istilahnya diganggu oleh bangsa jin ya. Jadi ketika teman-teman melakukan ruqyah dengan dibacakan doa seperti itu, banyak juga dari teman-teman yang merasakan perasaan yang lebih baik ya, lebih mendapatkan kelegaan atau mungkin rasa nyaman di badannya, dan bisa dibilang membaik lah ya. Itu juga sebenarnya kalau dari pengalaman saya dulu, kalau saya menganalisa ya dari ruqyah itu sendiri, sebenarnya kenapa kok setelah kita di ruqyah itu mendapatkan satu perasaan yang nyaman, perasaan yang tenang, merasa lebih baik, karena sebenarnya justru rasa tenang itulah yang membuat kita kecemasan kita reda, anxiety kita menjadi turun, sehingga secara tidak langsung sensasi-sensasi di badan kita juga berkurang ya. Jadi sebenarnya pada saat kita percaya kepada seseorang, misalkan seorang ustadz atau seorang mungkin tanda kutip orang pintar lah ya, orang pintar, dan kita yakin apa yang dibacakannya, doa-doa yang dibacakannya itu manjur, maka secara alam bawah sadar kita sudah tersugesti bahwa dengan proses ruqyah itu akan memberikan kesembuhan kepada kita. Jadi ada kepercayaan dan ada rasa nyaman, ada rasa tenang pada saat kalian datang ke seorang ahli ruqyah. Itulah sebenarnya perasaan tenang itulah yang pada dasarnya yang membuat kalian sembuh ya. Jadi terlepas dari mungkin ya, doa itu adalah satu energi positif ya. Jadi juga bagus juga ya, apalagi kalau emang dengan anxiety disorder ini kita mungkin banyak merasakan cemas dan was-was yang rentan diganggu oleh makhluk halus, juga bisa bersih dengan doa itu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau datang ke ahli ruqyah, saya secara pribadi tidak menghalangi ya, silahkan kalian sesuai dengan kepercayaan kalian, atau kalaupun yang tidak serak atau tidak cocok ya jangan dipaksakan. Kalau saya sih sebenarnya sarankan kita ruqyah mandiri saja ya, dalam artian kita bisa lakukan itu sendiri, misalkan dengan satu media air putih, misalkan kita bacakan doa khusus,
doa yang menyebutkan apa yang kita rasakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, kita sampaikan melalui satu media air putih tadi. Terus nanti kita niatkan bahwa dengan meminum air putih ini aku akan sembuh atau aku akan membaik, baik secara sensasi fisik maupun dari sensasi psikis atau gangguan kecemasan. Ketika teman-teman yakin, ketika teman-teman sudah memasrahkan semuanya kepada Tuhan, nanti selain tersugesti, maka air itu sendiri akan menangkap energi positif dari doa kita yang kita ucapkan itu ya. Karena air itu secara ilmiah bisa mengikat energi-energi positif di sekitarnya, dan doa adalah energi positif yang sangat besar ya. Jadi kalau teman-teman juga melakukan ruqyah sendiri, insya Allah nanti dengan keyakinan yang mantap, maka bisa memberikan satu kesembuhan dari penyakit, terutama anxiety disorder atau penyakit mental ini ya. Jadi buat teman-teman silahkan yang mau datang ke ahli ruqyah silahkan, yang penting tidak bertentangan dengan agama ya. Jadi cari ahli ruqyah yang tepat, yang tidak melanggar syariat Islam ya. Buat teman-teman yang muslim atau buat teman-teman yang non muslim, yang seorang ahli spiritual yang kalian yakini bahwa dia tidak menyimpang untuk agama kalian, seperti itu ya. Jadi tapi kalau menurut saya yang terpenting adalah menghadirkan rasa tenang itu sendiri, menghadirkan rasa nyaman itu sendiri. Karena kunci dari kesembuhan dari penyakit anxiety disorder ini adalah rasa tenang dan rasa nyaman. Oke, semoga senantiasa lebih baik sepanjang hari. Salam bangkit luar biasa.